Assalamualaikum. Ya, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran PIPAS ya, Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ya, sebelumnya kita berdoa bersama dulu ya, tapi Ibu mau ngacak milihnya. Sekarang tanggal berapa? 10. Tanggal 10 ya. Absen nomor 10 siapa? Pak Hersa. Ya, silakan Pak Hersa untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Hersa sudah memimpin doa. Selanjutnya hari ini hadir semua. Siapa? Siapa? Ian dan Farel. Ian kenapa? Farel? Alfa. Oke. Berarti 2 orang yang nggak masuk ya. Coba dicek dulu di sekelilingnya ada sampah atau tidak. Kalau misalnya ada, tolong diambil. Tuh ada bungkus permen, tak punya siapa? Ya, dibuang ke tempat sampah. Ya, sudah bersih kelasnya. Ibu akan memberikan games ya. Gamesnya adalah lempar spidol. Jadi kalau misalnya spidol ini ada di atas begini, kalian tepuk 1 kali sambil berdesis, gitu ya. Berdesisnya sampai si spidolnya ini ada di tangan ibu kembali. Ya, misalnya contoh ya, sok 1, 2, 3. Nah, gitu. 1, 2, 3. Nah, kalau udah di tangan ibu berarti berdesisnya berhenti ya. Siap? Konsentrasi ya, karena konsentrasi ini dibutuhkan dalam belajar biar kalian bisa belajar menerima materi dengan baik. Siap? Ya. Judulnya adalah melempar spidol. 1, 2, 3. Ada yang belum konsentrasi? 1, 2, 3. Oke, sudah konsentrasi semuanya, tepuk tangan dong. Boleh buka HP-nya. Ibu kasih linknya ya. Nah, nanti kalian isi apa adanya aja ya. Tidak perlu mencontek ke yang lain, tidak perlu mencari-cari ke yang lain. Mungkin ya. Apa yang dimaksud dengan kuat arus? Windy ya. Ya. Bentar Windy, itu dulu. Nah, kuat arus listrik apa? Kuat arus listrik adalah ukuran jumlah muatan listrik yang melewati titik manapun persatuan waktu. Makin kuat suatu arus listrik, maka makin banyak muatan listrik yang mengalir dalam satuan waktunya. Oke, itu yang dimaksud dengan kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik itu adalah muatan yang mengalir setiap satuan alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, kuat arus listrik dan tegangan. Ya, Zahi. Itu ampermeter untuk mengukur apa? Kuat arus dan tegangan listrik. Ya, kuat arus listrik. Kalau tegangan berarti kalau pakai ampermeter kuat arus listrik, tegangan berarti voltmeter. Ya, jadi untuk mengukur arus listrik digunakan ampermeter, untuk mengukur tegangan digunakan voltmeter. Oke. Berarti masih ingat ya materi tentang SMP. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pelajaran yang akan kalian capai pada kesempatan kali ini adalah yang pertama ya, melalui kegiatan praktikum dan diskusi kelompok kalian dapat menganalisis hubungan beda potensial dengan kuat arus listrik dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum, kalian dapat melakukan penyelidikan tentang praktikum hukum Ohm dengan mengikuti prosedur percobaan yang tepat.
Kemudian yang ketiga adalah melalui kegiatan praktikum kalian dapat mengumpulkan data praktikum hukum Ohm sesuai dengan prosedur praktikum. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum lanjut ke yang selanjutnya, Ibu mau demonstrasi dulu nih ya. Nah, jadi perhatikan. Ya, perhatikan demonstrasi yang akan Ibu lakukan. Nah, Ibu punya rangkaian listrik ya yang terdiri dari satu buah lampu, kemudian ada kabel dan ada satu buah baterai. Ibu akan menghubungkan kabel ini dengan baterai. Apa yang akan terjadi dengan lampu? Menyala. Ya, akan menyala. Kemudian Ibu akan menambah lagi jadi 2 baterai. Terlibat apa? Guru PHP. Satu. Yang pertama siapa? Bu Nur Haifa. Ada ya? Ya. Ya. Oke. Yang ketika Ibu akan menambahkan 2 buah baterai, apa yang akan terjadi? Apa yang bisa kalian identifikasi dari demonstrasi yang Ibu lakukan? Gimana? Jadi kalau kita menambah 1 buah baterai, itu tegangannya akan bertambah sehingga terang lampu lebih terang banget gitu. Beda dengan yang baterai sebelumnya menggunakan 1 baterai. Oke. Berarti tadi ya lampunya akan menjadi lebih terang, kemudian karena ada penambahan baterai atau tegangan ya. Ada lagi? Ya, siapa dulu? Alia dulu ya. Akan lebih terang karena jumlah batu baterainya lebih banyak. Lebih terang karena kuat arusnya lebih besar. Lebih terang karena kuat arusnya lebih besar. Nah, untuk membuktikan itu semuanya, mari lakukan percobaan kali ini. Percobaannya menggunakan aplikasi ya, pakai aplikasi PET. Nah, linknya udah Ibu share ke KM. Nanti bisa di-share ke KM atau bisa Ibu tampilkan di sini juga kalau yang kesulitan. Nah, kalian kerjakan secara kelompok. Ini sudah duduknya sudah berkelompok ya? Ya. Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Kemudian kegiatan penyelidikan ini atau praktikum ini secara berkelompok. Nah, nanti yang presentasi ini akan diundi dengan aplikasi Well of Name. Ya, jadi siap-siap 1 sampai 6 kelompoknya berpeluang untuk bisa maju untuk presentasi. Ya. Kalau misalnya sudah, kalau ada yang tidak mengerti mengenai instruksi atau pertanyaan yang ada di LKPD, bisa kalian tanyakan ke Ibu ya. Ya, di LKPD ada petunjuk belajar, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada permasalahan. Nah, permasalahan itu yang kalian diskusikan ya di kelompok. Silakan dijawab permasalahan tersebut. Kemudian ada alat dan bahan, prosedur percobaan. Bisa kalian mulai praktikumnya dengan yang link di-share. Ini udah semua LKPD-nya. Mana coba lihat. Datanya ini ya. Oh, ini turun ya? Ngacak. Ada tip X nggak? Hah? Ada. Maksudnya urutkan aja dari yang terkecil. Ini diulangi lagi ya. Tinggal di ini doang. Ini udah semuanya.
Udah semuanya? Sudah, Bu. Coba lihat. Ya. Kelompok 4 yang akan presentasi pertama ya. Enggak apa-apa dibaca permasalahannya. Kelompok 5. Coba kita kembali ke permasalahan yang ada di LKPD. Itu kan ada Sabki mau melakukan perlombaan ya. Dia harus memilih di perlombaan tersebut rangkaian pada gambar 1 itu rangkaian mana yang harus dia pilih agar menjadi pemenangnya. Karena yang menjadi pemenang adalah yang nyala lampunya paling besar atau terang. Sedangkan peralatan yang disediakan ada 1 buah lampu, kabel secukupnya dan 2 buah baterai. Nah, kira-kira rangkaian mana yang harus dipilih? Ibu akan jelaskan lagi di PPT-nya nih ya. Mana pointer Ibu? Nih lihat. Ya, jadi kegiatan yang kalian lakukan bahwa kuat arus listrik itu yang melintasi segmen kawat sebanding dengan beda potensial yang melalui segmen. Artinya sebanding, tahu kan? Ketika kuat arus listriknya besar, maka tegangannya juga besar. Atau sebaliknya. Dan dalam matematika lambang sebanding itu seperti ini ya. Kuat arus sebanding dengan tegangan. Nah, dari hasil eksperimen kalian, ya hasil eksperimen kalian ini dikenal dengan hukum Ohm yang tadi, bahwa kuat arus itu sebanding dengan tegangan. Itu adalah hasil eksperimental ini dikenal dengan hukum Ohm. Nah, konstanta kesebanginnya maka kuat arusnya pun bertambah. Oke, dari yang apa yang Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Dede ya? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah setiap penghantar mempunyai V dengan I yang sebanding ya? Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa hanya penghantar yang memenuhi hukum Ohm atau disebut dengan ohmik gitu ya, yang memiliki hubungan V dengan I yang sebanding atau linier. Kalau rangkai penghantar yang non ohmik itu tidak memiliki V dengan I yang sebanding. Oke, bisa dipahami Dek? Rizke. Oke, itu yang materi kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk menguji apakah kalian cukup memahami materi ini, maka Ibu akan memberikan kuis, tapi menggunakan aplikasi Quizzes. Sekarang di HP-nya silakan ketik Quizzes di Chrome-nya, Quizzes. Yang pertama, peringkat pertama Rahma sementara ya. Abdurrahman Asyik. Kedua Abdurrahman. Jadi kalau kuisis juga, kita tampilkan 5 teratas ya. Baru ada 32. Berapa orang nih ya? Kalau sudah semuanya, ya Ibu akan memberikan reward untuk yang 5 teratas ya. Yang tadi. Tadi siapa? 5 teratas, Rahma, terus materi pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bumi dan antariksa ya. Di bab baru yaitu bumi dan antariksa. Ya, siapa sukarelawan sekarang yang mau mimpin doa penutup? Oke, Febri. Ya. Berapa saya?